Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bumi Andrian Tanta, saya dari kelompok 1. Kali ini kita akan membahas soal proyek yang dikerjakan selama berbulan-bulan ini. Proyek yang sama antara KP dan RPL, yaitu adalah di kelompok kami mengerjakan pengembangan sistem absensi karyawan di PT Dovala Animation Indonesia menggunakan model waterfall. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan ya. Kita ada dua tujuan. Yang pertama itu mengembangkan sistem absensi yang berbasis web yang terintegrasi untuk pendataan absensi karyawannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses absensi karyawan dan pengawasan keakuratan data secara real time. Identifikasi masalahnya yang pertama, efisiensi sistem absensi. Saat ini di PT Dovala sendiri menggunakan sistem absensi, yaitu menggunakan Google Spreadsheet, yang dimana itu pengisian secara manual sehingga banyaknya terjadi human error, sehingga kita memikirkan untuk membuat sistem yang kita kerjakan ini. Yang kedua, kendala absensi di luar area dan waktu. Seringkali karyawan melakukan pengisian spreadsheet di luar area kantor atau di luar jam yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga sulit untuk memantau kehadiran secara akurat. Yang ketiga, pengawasan data absensi oleh admin. Admin sendiri menghadapi kesulitan dalam mengawasi data absensi secara akurat dan real time, sehingga diperlukan sistem yang memungkinkan admin untuk memonitor data absensi karyawan secara langsung dan memastikan keakuratan data tersebut. Oke, kita masuk ke batasan masalahnya. Yang pertama itu fokus pada pengembangan sistem berbasis web untuk pengelolaan data absensi karyawan di PT Dovala Animation Indonesia. Yang kedua, terbatas dari data area lokasi perusahaan dan waktu jam kerja kantor sebagai solusi kendala absensi karyawan yang di luar kriteria tersebut. Yang ketiga, sistem menggunakan web base sebagai antarmuka dan MySQL sebagai database-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Model yang kita gunakan pada sistem ini ialah model waterfall. Waterfall sendiri atau sering disebut dengan sequential linear atau alur hidup klasik. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Nah, di sini ada bagian waterfall model, ada analisis, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Untuk penerapan model waterfall, di sini saya akan menjelaskan lebih detail ya. Untuk identifikasi masalahnya yaitu proses absensi karyawan yang tidak efisien di PT Dovala Animation Indonesia. Untuk analisis kebutuhannya itu memahami persyaratan sistem absensi yang otomatis dan berbasis web. Untuk perancangan sistem, pertama kita merancang struktur dan komponen sistem absensi berbasis web, lalu mendefinisikan struktur database untuk menyimpan data kehadiran, merancang antarmuka intuitif untuk karyawan dan administrator, lalu menentukan fitur-fitur sistem seperti pendaftaran, kehadiran, dan laporan. Untuk implementasi, kita mengembangkan sistem absensi karyawan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Untuk integrasinya, menerapkan komponen sistem dan integrasi ke dalam satu platform. Dalam pengujiannya memastikan modul individu berfungsi dengan benar, memverifikasi interaksi antar modul, dan memastikan sistem memenuhi persyaratan dan kebebasan dari kesalahan. Untuk penerapan, memasang sistem absensi berbasis web di lingkungan PT Dovala Animation Indonesia, menyediakan pelatihan kepada karyawan dan administrator tentang penggunaan sistem. Untuk terakhir, pemeliharaan, yaitu memperbaiki kesalahan atau masalah yang muncul setelah penerapan, lalu memelihara sistem agar tetap up to date dan relevan, dan menyediakan bantuan teknis berkelanjutan untuk pengguna. Kenapa sih memilih mode waterfall? Nah, mode waterfall itu menawarkan pendekatan secara sistematis dan terstruktur untuk pengembangan sistem, membuatnya cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan jelas dan didefinisikan dengan baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa model ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya fleksibilitas untuk perubahan persyaratan dan potensi penundaan karena sifat linearnya. Kita lanjut untuk flowchart-nya. Flowchart ini menunjukkan sistem absensi sekarang di PT Dovala Indonesia. Pertama-tama,
karyawan atau user mengakses link absensi spreadsheet yang dikirim oleh tim HR. Lalu kedua, setelah mengaksesnya, karyawan mengisi jam masuk sesuai kedatangan dan jam pulang setelah selesai pekerjaan. Jika sudah selesai pengisian jam tersebut, maka absensi sudah berhasil. Dan jika tidak diisi, maka absensi dianggap tidak hadir. Nah, kekurangan dari sistem sekarang yaitu absensi masih manual dan menggunakan link spreadsheet. Yang jika linknya bocor keluar perusahaan, maka ada kemungkinan data bisa dimanipulasi atau terburuknya itu data bisa dihapus dari spreadsheet tersebut. Di sisi lain, karyawan bisa saja mengisi jam kedatangan dan jam pulang secara tidak akurat atau ngasal, yang penting isi agar absen dihitung masuk. Nah, ini adalah flowchart sistem yang diusulkan. Pertama-tama, karyawan mengakses aplikasi tersebut lalu muncul di login page. Karyawan harus memasukkan nick dan password untuk masuk ke aplikasinya. Jika nick dan password tersebut sesuai dengan database akun, langsung bisa masuk ke dashboard. Jika tidak, maka akan ditolak oleh aplikasi tersebut. Setelah itu, masuk ke halaman absen, lalu klik tombol absensi masuk atau pulang. Jika absen tersebut di dalam radius 30 meter dari kantor, maka absen berhasil. Jika tidak, maka akan muncul notifikasi di luar area. Harap mendekat ke lokasi. Nah, sampai situ untuk absensinya. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu lebih aman dikarenakan menggunakan sistem autentikasi karyawan yang tidak sembarang orang bisa masuk ke aplikasinya. Lalu sistem ini menggunakan modul GeoMaps yang sederhananya itu jika karyawan ingin absensi, karyawan harus berada di dalam radius 30 meter dari kantor. Jika tidak dalam radius, maka absensi akan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil project yang sudah dibuat. Ini merupakan menu login karyawan. Setelah login, data karyawan akan menuju dashboard. Dashboard karyawan dapat melihat hadir, jumlah hadir, izin, sakit, dan telat. Untuk menu history, karyawan dapat melihat histori absensinya dengan memilih bulan dan tahun. Maka akan menampilkan hasil seperti ini. Menu absen. Di sini karena saya sedang menggunakan kamera untuk recording, jadi tidak bisa absen. Di menu absen menampilkan kamera dan lokasi. Jika di luar radius yang sudah ditentukan oleh admin, maka karyawan tidak bisa izin. Ini adalah radius untuk absensi. Menu izin. Untuk menu izin, di sini menampilkan data izin yang sudah karyawan ajukan, dan ini adalah form untuk pengajuan izin. Apabila tidak mengisi, maka akan salah satu ada yang tidak terisi, maka akan menampilkan pemberitahuan seperti ini. Ini menu profile. Karyawan dapat mengubah nama, nomor telepon, mengganti password, dan mengupload foto profile. Selanjutnya untuk admin, ini adalah halaman login admin. Dalam dashboard admin dapat melihat yang karyawan yang hadir, izin, sakit, dan karyawan terlambat pada hari itu. Menu data karyawan. Admin dapat menambah karyawan, mengubah data karyawan, serta menghapus data karyawan. Dalam data departemen, admin juga dapat menambah departemen baru apabila terdapat departemen baru, mengubah departemen, dan menghapus departemen apabila tidak ada departemennya. Untuk menu monitoring presensi, admin dapat monitoring presensi karyawan pada hari yang ditentukan. Maka akan menampilkan seperti ini. Dan untuk
button di pojok kanan ini untuk menampilkan lokasi karyawan absen. Untuk keterangan, apabila tepat waktu, ia akan berwarna hijau dan terlambat berwarna merah, dan di samping terlambat yaitu ada berapa lama karyawan terlambat. Di sini 1 jam 49 menit. Pada menu data izin atau sakit, admin dapat menyetujui atau menolak izin yang sudah diajukan oleh karyawan dengan mengklik tombol aksi. Laporan. Pada menu laporan, admin dapat memilih bulan, tahun, serta karyawan yang ingin dibuat laporannya. Ini adalah hasil cetak laporan dari presensi karyawan. Untuk rekap presensi, admin dapat membuat rekap presensi seluruh karyawan pada bulan dan tahun yang ditentukan. Dan ini adalah hasil cetak rekap presensi yang sudah ditentukan. Untuk menu konfigurasi kantor, admin dapat mengubah titik koordinat kantor apabila kantor melakukan pemindahan tempat atau pindah tempat, maka admin hanya tinggal memasukkan titik koordinat kantor yang baru, serta apabila admin ingin mengubah radius absensi, admin hanya perlu mengupdate di sini dengan satuan meter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira begitulah pembahasan yang kita bahas kali ini tentang project yang sudah kami lakukan kelompok 1 tentang pengembangan sistem absensi karyawan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan pada bab 3 tentang pengembangan sistem absensi karyawan berbasis web menggunakan model waterfall, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan sistem ini melibatkan tinjauan pustaka, perancangan sistem, analisis algoritma, rancangan layar, implementasi, dan uji coba program. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan absensi karyawan di PT Doval Animation Indonesia. Saran dalam pengembangan sistem selanjutnya disarankan untuk 1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap performa sistem absensi yang telah dibangun untuk memastikan kehandalan dan kecepatan dalam penggunaannya. Kedua, mengadakan pelatihan kepada pengguna sistem agar dapat memaksimalkan fitur-fitur yang disediakan dan meminimalisir kesalahan dalam penginputkan data absensi. Yang ketiga, menambahkan fitur-fitur keamanan tambahan untuk melindungi data absensi karyawan dari potensi ancaman keamanan cyber. Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan sistem absensi karyawan berbasis web ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi PT Doval Animation Indonesia. Oke, segitu kira-kira pembahasan yang kita bahas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.